pertanyaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Oke, saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Arifin di Jambi. Selamat pagi Pak Arifin, Assalamualaikum. Pertanyaannya, Kiai, saat ini begitu banyak produk yang melakukan sertifikasi halal. Bukan cuma yang dikonsumsi saja, melainkan juga ada pakaian, alat masak, deterjen, maupun barang elektronik. Sebenarnya apakah ada ketentuan terkait produk apa saja yang perlu dan tidak perlu disertifikasi halal? Kiai, silakan. Pemirsa, untuk melakukan klasifikasi ini juga perlu kembali kepada ahlinya. Beliau tadi menyampaikan pertanyaan yang sangat substantif. Mana yang harus disertifikasi dan mana yang tidak. Orang boleh jadi berpandangan begini Mbak Eva. Gula itu untuk apa sih disertifikasi? Karena dia tahu gula itu dibuat dari tebu. Tapi itu kan gula kuno. Gula sekarang yang berwarna putih, itu ada proses namanya rafinasi, diputihkan. Media yang digunakan itu menggunakan arang. Bisa arang nabati, bisa arang hewani. Kalau arangnya nabati, tentu suci. Tapi kalau arangnya hewani, maka harus lihat dulu. Hewannya hewan halal apa hewan haram? Kalau hewannya haram seperti babi, maka gula tadi bukan menjadi gula haram Mbak Eva. Tapi gula tadi bersentuhan dengan barang najis. Yaitu arang yang dibuat dari tulang binatang berupa babi. Atau boleh jadi dia bersentuhan dengan hewan halal tapi tidak disembelih secara syariat. Maka dia juga dihukumi bangkai. Bangkai itu najis. Bersentuhan dengan gula, maka gula itu menjadi mutanajis karena bersentuhan dengan barang najis. Barang najis tentu tidak dikonsumsi dalam Islam bukan karena keharamannya, tapi karena dia bersentuhan dengan najisnya. Nah, oleh karena itu para pemirsa, sertifikasi halal di era seperti sekarang itu sangat dibutuhkan karena proses bahan makanan yang kita konsumsi itu tidak sama dengan proses ini di masa lalu. Bisa jadi ada orang ya seasoning yang nempel pada tepung itu bisa jadi dari rambutnya manusia. Apa hukumnya memakan sesuatu yang di dalamnya ada komponen manusia berupa rambut? Itu akan banyak perdebatannya terkait dengan barang gunaan. Ini para pemirsa, kadang-kadang ada orang juga bertanya kepada saya. Karena banyak orang tahu saya terlibat di komisi fatwa yang suka memberikan fatwa halal. Pak Faiz ini kayaknya mengada-ngada deh. Masa ada kulkas sertifikatnya halal? Memang kulkas itu mau dimakan. Nah, sebetulnya itu istilah penamaan aja Mbak Eva. Sebetulnya kita sedang mensertifikasi bukan halalnya kulkas. Tapi kulkas tadi boleh jadi Mbak Eva ya, dipakai pangannya hewan. Hewan ini bisa hewan halal, bisa hewan haram. Mohon maaf, mungkin ada pakan anjing. Anjing tadi juga digunakan secara syariah, misalnya untuk berburu, untuk jaga rumah, tidak kering dalam rumah kan boleh dalam Islam. Tiba-tiba makanannya anjing itu ditaruh di kulkas. Di kulkas karena dingin, basah. Netes kan, sesuatu yang bersentuhan dengan air liurnya anjing, kemudian netes basah ini barang, kena dengan apa-apa yang ada di kulkas. Maka makanan kita yang ada di kulkas atau minumannya bisa jadi dia terkena oleh bahan yang mutanajis tadi. Maka dia perlu disertifikat. Misalnya mesin cuci, ada orang tanya, memang saya makan mesin cuci Pak Faiz? Bukan. Karena pakaian yang masuk ke mesin cuci itu kan tidak selamanya suci. Mungkin ada orang tua punya anak balita. Balita laki-laki dengan balita perempuan, itu pipisnya hukumnya dalam fikih itu menjadi berbeda. Oleh karena itu kita harus memastikan bahwa air yang masuk ke mesin cuci ini memang air yang mendatangi najis tersebut dalam jumlah yang cukup banyak diputar itu, sehingga kita bisa meyakinkan
kesuciannya. Mesin cucinya juga beda-beda kan. Ada yang modern seperti hari ini airnya langsung dari keran, ada yang harus dimasukkan air mesin cuci di masa lalu. Itu juga membutuhkan fikih yang berbeda-beda. Oleh karena itu disinilah bapak-bapak dan ibu-ibu pentingnya ada sertifikasi halal agar semua yang kita makan, semua yang kita gunakan terbebas dari yang memang haram seperti babi atau hal-hal yang statusnya tidak suci bersentuhan dengan apa yang akan kita makan atau kita gunakan yang dipersyaratkan adanya kesucian. Oke, jadi artinya sertifikat halal ini tidak hanya semata-mata untuk barang-barang yang dikonsumsi ya Kiai, Iya. karena terkait dengan hal-hal lain yang kemudian nanti Barang gunaan, make begitu. up, Make ya, up. itu kan juga perlu disertifikat ya, karena Iya, iya. digunakan buat seorang muslimah. Oke, baiklah kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Rozak Surabaya. Assalamualaikum. Pertanyaannya, dalam Islam yang saya tahu kaum laki-laki dianjurkan untuk memelihara jenggot. Nah, yang dimaksud dengan memelihara itu teknisnya bagaimana Kiai? Apakah dengan memanjangkan atau merapihkan? Ya. Nah, lantas bagaimana orang yang tidak tumbuh jenggotnya? Ya. Untuk yang bertanya, jenggot itu disebut sebagai sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu bukan dalam pengertian Mbak Eva, hukum wajib, sunnah, makruh, bukan itu. Sunnah itu adalah jalan hidup Nabi. Jalan hidup Nabi banyak, seperti Nabi mengatakan an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah, bukan berarti hukumnya orang menikah itu sunnah. Ada orang yang menikah itu hukumnya wajib. Sudah mampu, kepengen, kalau tidak berzina maka dia wajib. Ada orang yang tidak mampu, tidak punya kecenderungan juga kepada wanita, maka nikah buat orang tadi hukumnya haram kan? Nah, sama. Jenggot itu dikatakan minal fitrah, minas sunnah. Itu adalah tradisi Rasulullah. Rasulullah kemudian dalam hidupnya itu mengatakan, jalan hidup saya itu memotong kuku. Jalan hidup saya itu misalnya bersih an-nadhafah. Jalan hidup saya itu memakai jenggot. Karena waktu itu kata Rasulullah ada kebutuhan agar berbeda dengan penganut agama lain. Maka Rasulullah kemudian menggunakan jenggot. Maka menggunakan jenggot itu dapat pahalanya kalau niru Rasulullah. Gitu, kayak saya para presiden ada jenggotnya ya. Jadi kalau tadi ada bertanya apa dipanjangkan atau dirapikan, ya kalau yang bertanya itu merasa berguru kepada saya, maka jenggot saya ini sudah cukup menjadi dalil bahwa ketika saya memelihara jenggot ditanya kenapa Faiz memelihara jenggot, karena saya cinta sama Rasulullah. Karena Nabi memakai jenggot, maka saya juga memakai jenggot. Jadi memakai jenggot itu kalau meniru Nabi dapat pahala. Tetapi pada sisi yang lain, Allah itu maha indah dan juga mencintai keindahan. Keindahan itu dibangun antara syariat, budaya, dan kondisi hari ini. Oleh karena itu, para pemirsa, memelihara jenggot yang rapih itu menurut hemat saya, seperti yang diajarkan guru-guru saya, itulah yang sejatinya sunnah untuk hari ini. Sementara memanjangkan dan membiarkan tanpa kemudian dirawat dan dirapikan, itu tidak menghadirkan aspek estetika Islam. Oke, nah kalau kemudian tidak tumbuh jenggotnya Kiai, tapi ingin menjalankan sunnah Rasul karena mencintai Rasulullah, nah itu bagaimana? Apakah pakai obat penumbuh jenggot atau bagaimana? Sunnah Nabi itu banyak. Jalan hidup Nabi itu bukan cuma jenggotan. Menghafal Quran itu sunnah Nabi. Berbaik kepada tetangga itu sunnah Nabi. Jadi menjadi salah kalau kita menyempitkan arti sunnah itu sendiri. Kemudian kita fokus pada sesuatu yang bersifat seperti jenggot. Seperti misalnya saya tambahkan ya, memendekkan celana. Karena di masa lalu Nabi pun mengatakan celana yang panjang menyentuh tanah itu tidak masuk surga karena dia disifati oleh sifat sombong. Di masa lalu kain itu sesuatu yang mahal, kain itu sesuatu yang mewah. Sahabat Nabi ada yang cuma memakai seperti anduk saja. Kalau ada orang yang sampai celananya kena jalanan atau apa, itu dianggap sombong karena seolah dia punya kain yang banyak.
Tapi hari ini rasanya alasan itu sudah menjadi hilang. Kalau saya punya pakai sarung sampai ke mata kaki saya, itu tidak lagi saya merasa sombong di hadapan orang. Karena untuk memiliki sarung itu harganya juga tidak mahal. Adapun perkara itu menjaga kesucian, itu kembali kepada orang-orang tertentu. Saya punya guru yang boleh jadi bajunya menyentuh lantai, tetapi saya tidak pernah meragukan bagaimana cara beliau menjaga kesucian pakaiannya. Jadi kalau tidak punya jenggot, tidak perlu beli obat, ya. Ada sunnah Nabi yang lain, menghafal Quran, ya, menyantuni anak yatim, bermuka ceria, menggembirakan orang, itu sunnah Nabi. Oke, baiklah, baiklah. Nah, Kiai, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir kita, Kiai, di episode Ustadz Menjawab kali ini. Terima kasih untuk segala penjelasan dan juga ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Fayunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.